Di awal film, kita diperlihatkan seorang pimpinan klub Yakuza Machi yang berlokasi di Osaka sedang menato punggungnya. Dia terlihat kesal karena merasa kesakitan saat ditato. Si tukang tato yang sudah tua itu berkata, "Kalau ada orang yang merasa kesal dan kesakitan saat ditato, maka orang itu tidak cocok hidup di lingkungan yang keras." Pimpinan Yakuza itu pun marah dan merasa terhina. Kemudian, datanglah salah satu anak buahnya membawa sepucuk surat yang berisi pasir hitam. Si tukang tato tua itu langsung ketakutan melihat pasir hitam yang keluar dari dalam surat. Karena itu pertanda sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Pimpinan Yakuza dan anak buahnya malah tertawa dan menganggapnya sebagai lelucon. Si pria tua itu pun bercerita bahwa dulu juga ada seseorang yang menerima amplop berisi pasir hitam yang sama. Lalu, hal mengerikan terjadi. Mereka muncul dari balik bayangan dan semua orang tewas. Si kakek tua kemudian menunjukkan bekas luka di dadanya. Terlihat bekas luka di dada bagian kiri. Ia mengaku beruntung karena jantungnya tidak seperti orang kebanyakan, melainkan terletak di dada sebelah kanan. Di tengah dadanya, terdapat tato ninja sebagai pengingat akan kejadian mengerikan itu. Para Yakuza pun semakin tertawa mendengar cerita tentang para ninja di era modern seperti saat ini. Lalu, tiba-tiba, kepala salah satu anggota Yakuza itu terbelah. Mereka semua kaget dan ketakutan. Mereka berteriak, lampu-lampu padam. Terdengar suara pedang mengayun di mana-mana, tanpa melihat sosok yang mereka hadapi. Satu persatu, para anggota grup Yakuza itu pun tumbang. Si pimpinan Yakuza, dalam keadaan panik dan takut, menembakkan pistol ke sembarang arah sambil berteriak akan membayar berapapun kepada ninja yang dihadapinya. Asalkan jangan dibunuh. Namun, tak ada jawaban sama sekali. Di markas Europol, seorang agen penyelidik bernama Mika Koretti menemui atasannya, Maslow. Ia memberikan hasil penyelidikannya tentang pembunuhan misterius yang terjadi akhir-akhir ini, dimulai dari insiden terbunuhnya Ratu Korea oleh anggota klan Ninja Ozunu. Mika menyelidiki transkrip persidangan seorang terdakwa bernama Kunito, di mana jaksa menanyakan soal pembayaran 45,3 kg emas kepada klan Ozunu, yang setelah itu tidak pernah dibahas lagi hingga sekarang. Jumlah itu sama dengan rumor yang beredar bahwa ada kelompok Yakuza yang membayar 45,3 kg emas kepada klan Ozunu yang berujung pada pembantaian klub Yakuza Machi di Osaka. Mika berpikir, klan ini sudah berusia ribuan tahun dan tak pernah berubah dalam hal menghargai nyawa buruannya. Mika kemudian menelusuri lebih dalam lagi. Ia menemukan keterkaitan atas insiden tewasnya Perdana Menteri Rusia, Zhukov, dengan klan Ozunu. Berpindah ke sebuah lokasi penyewaan mesin laundry, terlihat seorang pria sedang mencuci pakaian. Di sampingnya, ada seorang wanita yang mencoba meminta bantuan. Saat pria itu mendekat, pria itu tiba-tiba bertanya, "Kamu dari klan mana? Sedang apa kamu di Berlin?" Wanita itu terlihat kaget, lalu langsung menyerang si pria. Terjadilah pertarungan di sana menggunakan pisau kecil. Kemudian, saat pemilik laundry memeriksa keadaan, ia menemukan hal aneh. Dari dalam salah satu mesin laundry miliknya, keluar darah dan ternyata di dalamnya terdapat tubuh manusia yang tewas. Kembali ke tempat Mika dan Maslow terlihat makan siang bersama di pinggir jalan. Maslow mengatakan bahwa dia telah menyelidiki lebih lanjut temuan Mika tentang tewasnya Perdana Menteri Rusia beberapa tahun lalu. Dengan informasi dari jaringan KGB Rusia miliknya, ia menemukan sebuah laporan milik agen berpangkat tinggi bernama Alex. Laporan itu membahas kemungkinan bahwa beberapa pembunuhan politik dilakukan oleh jaringan kuno yang canggih yang disebut Nine Clan. Mika bertanya, "Lalu, bagaimana nasib Alex?" Maslow menjawab bahwa agen itu diusir dari dinas dengan alasan gangguan mental. Mika pun lega karena Maslow akhirnya percaya dengan hasil penyelidikannya. Berpindah ke pria yang tadi terlihat di tempat laundry. Ia bernama Raizo. Ia memasuki apartemen miliknya, yang di dalamnya terdapat berbagai persenjataan ninja. Raizo adalah seorang ninja. Di dalam apartemen, Raizo teringat masa lalunya saat masih kecil ketika pimpinan klan Ozunu, Lord Ozunu, memperkenalkan dirinya di hadapan anak-anak murid klan Ozunu lainnya. Di memori lain, terlihat Lord Ozunu menyuruh para murid untuk menguasai tubuh mereka. Rasa sakit, lapar, haus, termasuk anggota tubuh, darah, dan kulit adalah hal yang harus dikuasai. Ozunu kemudian terlihat menyayat telapak tangannya dengan pisau. Lalu, ia menggenggam tangannya dan mengucapkan beberapa mantra ninja. Saat dibuka, luka sayatan di telapak tangannya telah hilang. Sembuh dengan sendirinya. Itulah kekuatan klan Ozunu. Itulah jalan ninja mereka. Suatu hari, terlihat Raizo telah berhasil melumpuhkan temannya dalam sebuah pertarungan. Ozunu berkata bahwa hidup adalah pertempuran. Raizo, yang tadinya anak jalanan yang dibuang orang tuanya, berjuang bertahan hidup hingga akhirnya bisa menang. Karena dalam pertempuran, saat melawan musuh, harus tanpa keraguan atau belas kasihan. Untuk bertahan, harus belajar untuk tidak takut.
Raizo dewasa pun selalu berlatih menguasai tubuhnya. Memori kembali ke masa lalu, saat Raizo kecil harus berjalan di lantai khusus agar bisa bergerak tanpa suara. Saat Raizo kecil gagal, dan lantai itu mengeluarkan suara, Ozunu kemudian memukul kaki Raizo kecil hingga berdarah-darah. Malam harinya, Raizo kecil tidak bisa tidur karena kesakitan. Lalu, terlihat salah satu teman Raizo yang bernama Kiriko mengobati luka-luka di kaki Raizo. Luka-luka itu masih membekas hingga Raizo dewasa. Di lain tempat, Mika menemui istri dari Alexander, agen KGB yang membuat laporan tentang keterkaitan kematian Perdana Menteri Rusia dengan Nine Clan. Istri Alexander bercerita bahwa dulu laporan suaminya menimbulkan masalah besar pada karirnya. Setelah laporan itu mencuat, sikap Alexander berubah tidak seperti biasanya. Ia terlihat ketakutan, memasang kunci di setiap celah rumah, kamera dan sensor gerak di segala tempat, serta lampu-lampu di mana-mana. Tidak boleh ada bayangan, kata Alexander. Alexander lalu berdiri dan mengatakan bahwa ia sangat mencintai istrinya. Tak lama setelah itu, Alexander meninggal. Sebelum meninggal, terjadi insiden lampu mati, dan sang istri tidak mau melanjutkan ceritanya lebih jauh. Ia kemudian memberi Mika berkas penelitian yang dulu ditinggalkan oleh Alexander di rumah. Mika membuka berkas itu. Di sana terdapat berbagai macam bukti bahwa para ninja itu nyata. Lalu, ada kaset rekaman CCTV. Saat diputar, terlihat wajah Raizo di dalamnya. Berpindah ke apartemen Raizo. Ia terlihat berlatih menggunakan pedang dan kusarigama dengan amarah terpancar di wajahnya. Raizo kembali teringat masa lalunya saat remaja sebagai murid Ozunu. Saat itu, ia bertarung dengan teman sebayanya. Awalnya Raizo bisa mengendalikan pertarungan, namun lawannya menggunakan cara licik yang akhirnya bisa mengalahkannya. Ozunu lalu mendekati Raizo dan berkata, "Apa yang kau rasakan itu bukanlah rasa sakit yang sebenarnya." Lalu, Ozunu menekan bagian dalam perut Raizo dan mengatakan bahwa inilah rasa sakit yang sebenarnya. Raizo berteriak kesakitan. Ozunu menyuruhnya untuk bertahan dari rasa sakit itu. Hingga malam tiba, rasa sakit itu tak kunjung hilang. Namun, pagi harinya, saat Ozunu menemui Raizo, terlihat Raizo sudah berhasil menguasai rasa sakitnya. Berpindah ke kantor Mika, ditemui oleh agen Baranski yang menanyakan apakah agen Maslow belakangan ini bertingkah aneh. Baranski mengatakan bahwa beban kerja yang berat bisa menyebabkan stres dan kelelahan mental. Mika kemudian menemui Maslow. Ternyata Maslow juga ditemui oleh agen Baranski dan ditanyai hal yang sama tentang Mika. Mika pun berkata bahwa ada pihak yang mengawasi mereka dan tidak ingin mereka melanjutkan penyelidikan tentang kasus Nine Clan ini. Maslow setuju, kasus ini bukan sembarangan. Banyak orang-orang penting dunia terlibat di dalamnya dan klan-klan pembunuh itu dilindungi oleh oknum-oknum penguasa. Maslow kemudian menyuruh Mika untuk lebih berhati-hati. Kemudian berpindah ke tempat Raizo. Saat dalam perjalanan, Raizo teringat masa lalunya bersama Kiriko. Terlihat Kiriko memotong tali bonsai. Raizo mendekati Kiriko dan mengatakan bahwa ia akan dihukum karena tindakannya. Kiriko menjawab, jantung pohon akan tahu kemana mereka tumbuh. Raizo menjawab bahwa pohon tidak punya jantung. Namun menurut Kiriko, semua makhluk hidup punya jantung. Raizo lalu menjawab lagi bahwa dirinya tidak punya jantung. Kiriko kemudian menempelkan telinganya ke dada Raizo dan berkata bahwa ia mampu mendengar detak jantung Raizo. Dan jantung itulah yang merindukan Raizo. Raizo pun tak percaya. Kiriko kemudian menyuruh Raizo untuk mendengarkan detak jantungnya. Di masa lain, Raizo terlihat ditutup matanya oleh Ozunu. Ia harus bisa hidup tanpa indera penglihatan selama setahun penuh. Raizo bertarung hanya dengan mengandalkan indera pendengarannya. Awalnya ia belum bisa menyesuaikan diri, namun kemudian pendengarannya meningkat tajam dan ia bisa bertarung tanpa melihat. Ia mampu mendengar gerakan lawan dan mengalahkannya. Malam harinya, saat istirahat, dengan kemampuan pendengarannya, Raizo mampu mendengar detak jantung Kiriko yang berdetak seirama dengan jantungnya. Raizo pun tersenyum. Di lain hari, Kiriko terlihat mampu mengalahkan lawannya dalam pertarungan. Ozunu lalu memerintahkannya untuk menyayat lawan dengan pisau, namun Kiriko menolak. Ozunu pun melukai pipi Kiriko dan menghukumnya. Malam harinya, Raizo mengasihani Kiriko. Ia menemui Kiriko di dalam kotak hukuman dan memberinya air minum. Di suatu malam, saat hujan lebat, Raizo melihat Kiriko sudah tidak ada di tempat tidurnya. Raizo segera mengejar Kiriko yang hendak kabur. Ia berusaha menghentikan Kiriko karena akibatnya akan fatal. Namun Kiriko tetap melanjutkan aksinya untuk kabur. Baginya, hidup yang sebenarnya ada di luar sana. Kiriko lalu memanjat tembok dan kabur dari tempat itu. Kembali ke Raizo dewasa. Ia terlihat berjalan sambil membawa foto Mika dengan alamat tertulis di belakangnya.
Sementara itu, di tempat Mika, Maslow memperingatkannya akan bahaya yang mengintai. Maslow belum pernah dicurigai seperti sekarang selama karirnya. Ia diperiksa oleh Provos, Pertahanan Dalam Negeri, BIN, dan lain-lain. Maslow kemudian menyuruh Mika untuk cuti dan membekalinya dengan sebuah pistol. Sesampainya di rumah, ternyata lingkungan rumah Mika sedang mengalami pemadaman listrik. Di dalam rumah yang gelap gulita, tak disangka Mika menemukan sebuah amplop putih berisi pasir hitam. Tak lama kemudian, terlihat seorang ninja mengayunkan pedang ke arahnya. Namun serangan itu tertahan oleh sesuatu. Ternyata ada 2 orang ninja di sana. Terjadilah pertarungan di antara mereka dalam gelap. Salah satu ninja berhasil dilumpuhkan. Lalu, terdengar suara yang memperingatkan Mika bahwa akan banyak lagi yang datang. Dan mereka tak akan berhenti sampai Mika mati. Suara itu berkata akan membantu Mika. Kemudian, dari balik bayangan, muncullah sesosok manusia. Ia adalah Raizo, penyelamat Mika. Mika mengenali Raizo dari rekaman CCTV. Raizo lalu mengajak Mika meninggalkan tempat itu. Memori kembali ke masa lalu. Terlihat Kiriko yang kabur, berhasil ditangkap kembali oleh Takeshi. Ia diikat di tiang di markas ninja, dan Ozuno memerintahkan Takeshi untuk mengeksekusinya. Takeshi, yang tahu hubungan spesial antara Raizo dan Kiriko, tersenyum sinis. Ia kemudian menusuk jantung Kiriko dan mengakhiri hidupnya. Di dalam mobil, Raizo mengatakan bahwa para ninja sedang mengikuti mereka, memburu berdasarkan aroma tubuh, seperti serigala. Mika kemudian sadar bahwa Raizo juga pasti menjadi buruan klan Ozuno karena sesuatu hal. Raizo pun teringat masa lalunya saat pertama kali mengemban tugas sebagai seorang asasin. Ia ditugaskan Ozuno untuk membunuh seseorang dan mengambil arloji emas di tangannya. Di dalam toilet, Raizo menemui targetnya dan langsung menusukkan pisau ke lehernya. Namun, targetnya ternyata kuat dan masih bisa melawan. Terjadilah pertarungan sengit, namun dengan kemampuannya, Raizo berhasil membunuh orang itu dan menyerahkan arlojinya sebagai bukti. Di atas sebuah gedung, Ozuno menyuruh Raizo menyimpan arloji itu sebagai pengingat bahwa dirinya adalah seorang asasin. Kemudian, Ozuno memerintahkan Raizo untuk mengeksekusi seorang wanita, anggota klan yang juga mencoba kabur seperti Kiriko. Bukannya mematuhi perintah, Raizo yang muak malah mengayunkan senjatanya ke arah wajah Ozuno. Ozuno murka dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Raizo. Terjadilah perkelahian antara Raizo dan para ninja Ozuno. Raizo dan Mika kemudian masuk ke sebuah penginapan. Raizo menyuruh Mika untuk mandi tanpa sabun dan mengganti bajunya. Setelah selesai, Raizo membawa rokok di dekat tubuh Mika agar aroma tubuhnya berganti. Mereka lalu melanjutkan perjalanan dan mengajak Maslow ke tempat yang tersembunyi. Raizo tiba-tiba merasakan kejanggalan dan memperingatkan Maslow bahwa akibat ulahnya akan banyak nyawa berjatuhan. Mika pun bingung. Tak lama kemudian, muncul banyak tentara dari berbagai sisi, menyetrum Raizo dan menangkapnya. Maslow membawa Mika dan Raizo ke sebuah markas rahasia, lalu mengikat Raizo di dalam sel. Mika yang kebingungan meminta penjelasan pada Maslow. Maslow berkata bahwa ada seseorang yang berkuasa memerintahkannya untuk menangkap Raizo, dan ia tak punya pilihan lain selain mematuhinya. Maslow memberi Mika sebuah alat pelacak, sehingga jika terjadi hal-hal yang tak diinginkan, ia bisa melacak keberadaan Mika. Mika kemudian mendekati Raizo dan memberinya beberapa teguk air mineral. Raizo memperingatkan Mika bahwa para ninja sudah tahu lokasi mereka saat ini. Mika segera memberitahu Maslow tentang ancaman itu. Maslow dan timnya yang bersenjata lengkap menganggap remeh kata-kata Mika. Lalu tiba-tiba, we don't have much time. There's go. Go. Little brother.
Di tempat Raizo, ia yang terluka berusaha menyelamatkan diri dengan melompat keluar gedung. Ia berlari di jalanan kota Berlin, namun para ninja masih mengejar. Dan pertarungan pun terjadi. Lalu, Mika muncul dan menabrak ninja itu. Mika menyelamatkan Raizo dan membawanya ke penginapan, meskipun Raizo menolak untuk dibawa ke rumah sakit. Raizo terbaring tak berdaya dengan luka di sekujur tubuhnya. Pagi harinya, polisi datang dengan alat pelacak Mika dan hanya menemukan Mika terduduk sendirian. Para ninja telah membawa Raizo pergi. Di dalam kotak, Raizo berusaha memulihkan dirinya dengan kemampuan klan Ozuno. Luka-lukanya menutup satu persatu. Ia pun sampai di markas klan Ozuno dan dibawa ke hadapan sang Ozuno. Pemimpin klan itu berkata bahwa awalnya ia mempersiapkan Raizo sejak kecil untuk menjadi penggantinya. Namun sekarang karena ulahnya, Raizo harus dieksekusi karena telah mempermalukan nama baik klan. Malam harinya, Raizo diikat di tiang, siap dieksekusi. Ozuno menyiksanya dengan menekan perutnya hingga Raizo muntah darah. Takeshi menyadari bahwa Raizo membawa alat pelacak dari Mika. Saat itu juga, pasukan yang dibawa Maslow dan Mika datang menyerbu. Raizo ternyata sudah menunggu mereka. Sound she made when I stuck her. Dengan amarah, ia menyerang Takeshi bertubi-tubi hingga Takeshi tewas. Raizo kemudian berjalan mendekati Ozuno. Ia akhirnya bisa berhadapan langsung dengannya. Ozuno mampu menghilang dalam gelap dan menyerang Raizo dari arah tak terduga. Mika, run! Ozuno yang tak berdaya akhirnya dieksekusi Raizo. Raizo mendengar detak jantung Mika. Ia membopong Mika keluar dan berkata pada Maslow bahwa Mika baik-baik saja, karena jantungnya terletak di sebelah kanan, tidak seperti manusia pada umumnya. Mika selamat. Di siang hari, di markas Ozuno yang telah hangus, Raizo terlihat sendirian. Ia memandang tembok yang dulu dinaiki Kiriko untuk kabur. Raizo lalu mengikuti jejaknya. Di atas tembok, ia melihat pemandangan indah di antara pegunungan yang menjulang. Raizo akhirnya bisa menghirup udara kehidupan yang sebenarnya, seperti yang Kiriko janjikan dulu. Berakhirlah rekap alur film Ninja Assassin ini. Awalnya Mimin kira, film ini biasa saja, tapi ternyata luar biasa. Dukung Mimin dengan tekan like dan subscribe, biar Mimin semangat uploadnya, ya guys ya.